Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bab fungsi transenden untuk subbagian yang pertama, yaitu fungsi logaritma asli. Fungsi logaritma asli biasa dituliskan sebagai ln atau len dan didefinisikan sebagai berikut. Fx yaitu ln x sama dengan integral 1 sampai x seperti dt, di mana x lebih besar dari 0. Sebelumnya, kita telah ketahui bahwa secara umum, integral didefinisikan sebagai berikut. Integral x berpangkat n dx sama dengan 1 per n ditambah 1 dikali x berpangkat n ditambah 1 ditambah c, di mana n-nya tidak boleh sama dengan minus 1. Nah, jika n-nya n sama dengan minus 1, maka x integral x berpangkat minus 1 dx sama dengan integral 1 per x dx. Yang mana integral 1 per x dx ini memiliki hasilnya sendiri, yaitu ln mutlak x ditambah c. Nah, kenapa di sini mutlak x? Kembali lagi ke syaratnya, x-nya harus lebih besar dari 0. Selanjutnya yaitu sifat logaritma asli. Nah, sifat logaritma asli ini hampir sama seperti logaritma pada umumnya yang memiliki basis 10. Logaritma asli yang basisnya 10. Nah, tapi kalau logaritma asli itu basisnya sama dengan E. Kalau logaritma yang umumnya logaritma basisnya 10. Nah, sifatnya hampir sama. Yang pertama, ln 1 sama dengan 0. Atau kalau kita ubah ke bentuk basisnya, yang dimana basisnya adalah E di sini, jadi E berpangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya, bentuk perkalian ln A dikali B sama dengan ln A ditambah ln B. Yang ketiga, ln A per B sama dengan ln A dikurang ln B. Jadi dikurangkan, yang ini ditambah. Yang keempat, ln A berpangkat R sama dengan R dikali ln A, di mana R-nya ini merupakan pangkat dari A. Jadi bukan fungsi ln A-nya yang dipangkatkan, tapi A-nya yang berpangkat R. Selanjutnya, untuk lebih memahami mengenai fungsi logaritma asli, kita masuk ke contoh soal. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai turunan logaritma asli. Nah, rumus dari turunan logaritma asli, misalnya kita punya fungsi yang pertama, fungsinya misalnya untuk yang paling umum dx turunan dari ln x, dx ln x sama dengan 1/x. Nah, di mana x-nya harus lebih besar dari 0. Nah, andaikan kita mempunyai u sama dengan fx, di mana fx-nya ini, mohon maaf, bukan x. Fx-nya ini lebih besar dari 0. Nah, bagaimana cara kita untuk menurunkan? Jadi, untuk yang seperti itu kita menggunakan bentuk aturan rantai, jadi dx ln u sama dengan 1 per u dikali turunan dari u.
dxu. Nah, maksudnya ini bentuk umumnya itu kalau misalnya dia dx turunan dari ln x sama dengan super x. Nah, bagaimana kalau kita mempunyai fungsi? Nah, fungsi yang mengandung x. Kita misalkan terlebih dahulu sebagai u, dan untuk menurunkannya kita menggunakan aturan rantai. Atau secara sederhana, misalnya contoh soal yang pertama, jadi Y sama dengan ln 2X. Nah, turunannya atau Y aksennya sama dengan 1 per fungsinya, di mana fungsinya ini adalah 2X. 1 per 2X dikali turunan dari 2X, yaitu 2. Jadi sama dengan 2 per 2X. Ini sama dengan 1 per X. Jadi di sini U-nya adalah 2X. Turunan dari U atau dx-U-nya sama dengan 2. Terus kita kalikan, sederhanakan dapat super X. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Y sama dengan ln X pangkat 2. Nah, yang ini kita bisa menggunakan sifat logaritma asli. Jadi, Y-nya kita ubah dulu. Y sama dengan 2 ln X. Nah, kita turunkan. Jadi, Y aksen sama dengan 2 dikali turunan dari super ln X. Super X. Didapat sama dengan 2 per X. Nah, di duanya di sini adalah konstanta. Jadi, kita hanya turunkan ln X-nya. Oke, yang ketiga. Y sama dengan ln akar X. Sama, kita tarik akarnya. Jadi Y sama dengan ln X berpangkat 1/2. Turunannya sama dengan Y aksen sama dengan 1/2. Yang ini berarti 1/2 ln X. 1/2 dikali turunan dari ln X. 1/X. Jadi sama dengan 1 per 2X. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya ke contoh soal yang ketiga. Mohon maaf, 4. 4 yaitu yang keempat, Y sama dengan ln X kuadrat dikurang X dikurang 2. Nah, sama saja konsepnya, jadi Y aksen sama dengan 1 per fungsinya atau U-nya, yaitu 1 per X kuadrat dikurang X dikurang 2 dikali turunan dari X kuadrat dikurang X dikurang 2, yaitu 2X dikurang 1. So, Y aksennya sama dengan 2X dikurang 1 per X kuadrat dikurang X dikurang 2. Oke, selanjutnya ke contoh soal yang kelima. Nah, yang kelima itu Y sama dengan ln X dikurang 5 berpangkat 4. Nah, yang ini sama seperti contoh soal 2 sama 3. Jadi kita ubah dulu menurut sifat logaritma asli. Nah, 4-nya ini kita bisa bawa ke depan. Jadi Y sama dengan 4 ln X dikurang 5. Nah, selanjutnya kita turunkan. Jadi Y aksen sama dengan 4 dikali 1 per X dikurang 5
dikali turunan dari X dikurang 5, yaitu 1. Kita bisa perbaiki jadi 4 per X dikurang 5. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal yang ke-6. Nah, di sini. Y sama dengan ln akar 3 dari X kurang 1 per X per 2. Nah, bagaimana caranya? Kita ubah dulu yang ini. Jadi, Y sama dengan ln X dikurang 1 per X kuadrat berpangkat 1/3. Nah, karena kan akar. Jadi 1/3. Yang ini bisa kita bawa ke depan. Jadi, Y sama dengan 1/3 ln X dikurang 1 per X kuadrat. Nah, yang ini bentuk bagian. Kalau kita menggunakan sifat logaritma akan menjadi selisih. Jadi, Y sama dengan 1/3 ln X dikurang 1 dikurang 1/3 ln X kuadrat. Nah, selanjutnya kita dapat turunkan. Jadi, Y aksen sama dengan 1/3 dikali 1 per X dikurang 1 dikali turunan dari X dikurang 1. 1, ya kita tidak usah tuliskan, dikurang 1/3 dikali ln X kuadrat. Nah, ini bisa juga kita ubah jadi 2 ln X, berarti 2 per X turunannya. Jadi 2 per X. Oke, kita bisa perbaiki di sini jadi 1/3 dikali X dikurang 1. Oke, dikurang 2/3X. Nah, kita perbaiki. Kita gunakan di sini, kita kali silang saja. Jadi 3X dikurang 2 dikali 3X dikurang 3 per 3X dikali 3X dikurang 3. Nah, jadi di sini 3X dikurang 6X, kita kali masuk, ditambah 6 per 3 dikali 3, 9X kuadrat dikurang 9X. Jadi sama dengan 3X dikurang 6X minus 3X. Minus 3X ditambah 6 per 9X kuadrat dikurang 9X. Nah, kita di sini bisa perbaiki. Jadi kita keluarkan minus 3-nya di sini. Minus 3X minus 2. Nah, karena kalau kita kali masuk minus 3X ditambah 2 per 9X kuadrat dikurang 3X. Nah, sepertinya di sini kita tidak bisa kasih minus dulu. Kita bisa kasih bentuk seperti ini. 3 dikali minus X ditambah 2. Oke. Yang di bawah 3 dikali 3X kuadrat dikurang 3. Oke. Yang ini sama ini bisa kita habiskan.
Yang ini juga dibawa, kita bisa perbaiki penulisannya jadi 2 dikurang X per 3X kuadrat dikurang 3X. Jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke bentuk integral logaritma. Integral logaritma di sini jadi gini. Oke, yang pertama integral logaritma asli. Nah, untuk integral logaritma asli bentuknya hampir sama seperti fungsi logaritma asli, tetapi yang di sini adalah penggunaannya tadi yang di awal. Di sini dx ln x sama dengan super x. Logaritma adalah anti turunan. Nah, bentuk umum dari integral logaritma itu integral 1 per x dx sama dengan ln x ditambah c. Atau juga dapat integral 1 per u du sama dengan ln mutlak u ditambah c. Nah, kita kerja 1 per 1. Di sini integral 5 per 2x ditambah 7 dx. Di sini kita bisa keluarkan 5-nya terlebih dahulu karena 5 adalah konstanta. 5 integral 1 per 2x ditambah 7. Nah, selanjutnya kita integralkan 1 per 2x ditambah 7. Caranya dengan memisalkan. Jadi, misalkan U-nya sama dengan 2x ditambah 7, maka turunan dari 2x ditambah 7 atau du-nya sama dengan 2 dx. Nah, di sini kita perlu 1 dx. Jadi, kita ubah ini. du sama dengan 2 dx. Kita perlu dx saja, jadi 1/2 du sama dengan dx. Nah, selanjutnya kita ganti jadi 5 integral 1 per dx-nya itu 1/2 du per 2x ditambah 7 adalah u. Nah, 1/2-nya adalah konstanta, jadi kita bisa keluarkan jadi 5/2 integral du per u. Nah, jadi di sini kita lanjutkan 5/2 sama dengan 5/2 integral du per u sama dengan 5/2 ln mutlak u. Nah, ln mutlak u. Jangan lupa tadi kita gunakan u adalah permisalan. Kita kembalikan jadi 5/2 ln mutlak 2x ditambah 7 ditambah c. Nah, seperti ini.
Selanjutnya ke nomor 2. Integral X ditambah X kuadrat ditambah 1. Nah, kita misalkan dulu. Jadi U nomor 2 ini U sama dengan X kuadrat ditambah 1. Kita perlu DU. DU sama dengan 2X dx. Nah, di sini kita perlu X dx. Jadi kita pindahkan di sini jadi 1/2 DU sama dengan X dx. Nah, nomor 2 integral X per X kuadrat ditambah 1 dx. Perbaiki jadi integral X dx-nya adalah 1/2 DU per U. Ini sama dengan 1/2-nya dapat kita keluarkan jadi 1/2 integral DU per U. Nah, di mana DU per U itu adalah ln mutlak U. Di 1/2 ln mutlak U. Jangan lupa kita ganti jadi 1/2 ln mutlak X kuadrat ditambah 1 tambah C. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal yang ketiga. Yang ketiga itu integral X kuadrat ditambah 2 per X ditambah 1 dx. Nah, coba kita lihat yang jadi U. Misalnya yang ini, X kuadrat ditambah 2. U sama dengan X kuadrat ditambah 2. DU-nya yaitu 2X dx. Sedangkan kita perlu X ditambah 1. Jadi kita tidak bisa menggunakan cara seperti ini. Berarti kita harus modifikasi dulu bentuk integralnya. Caranya itu kita gunakan rumus polinomial yang dimana fx sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Nah, jadi kita bagi dulu yang ini jadi X kuadrat ditambah 2 dibagi X ditambah 1. Di sini X berarti X dikali X ditambah 1. X kuadrat ditambah X. Nah, kita kurangkan didapat minus X. Nah, selanjutnya berarti minus 1. Minus 1 dikali X ditambah 1. Minus X dikurang 1. Nah, di sini ada 2. Kita turunkan tambah 2. Di sini berarti kita turunkan didapat positif 2 dikurang 1. Berarti 2 tambah 1, 3. Nah, jadi modifikasinya ini sama dengan integral pembagi dikali hasil bagi. Nah, berarti X ditambah 1 pembagi dikali hasil bagi. Hasil baginya X dikurang 1 ditambah sisa. Nah, sisanya itu 3 per X dikurang X ditambah 1. Pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. dx. Nah, kita lanjutkan. Jadi kita bisa pecah yang ini jadi X ditambah 1 dikali X dikurang 1 per X ditambah 1 dx. Yang satu lagi 3 per X ditambah 1
dx. Nah, yang ini bisa kita coret sama ini. Yang ini kita bisa keluarkan 3-nya. Seperti ini. Integral X dikurang 1. Mohon maaf, kecoret. Integral X dikurang 1 dx ditambah 3 integral 1 per X ditambah 1 dx. Di sini kita bisa perbaiki. Jadi integral X dx. Ini kita coret. Di sini integral X dx dikurang integral 1 dx ditambah integral 3 per 1 per X ditambah 1 dx. Nah, kita integralkan, jadi integral X dx sama dengan 1/2 X kuadrat dikurang integral dx, yaitu X ditambah 3 ln mutlak X ditambah 1 ditambah C. Ini seperti ini. Selanjutnya untuk soal yang keempat. Nah, contoh soal yang keempat, integral X kuadrat dikurang 1, X kuadrat dikurang X per X ditambah 1 dx. Oke, nah yang ini juga tidak dapat kita gunakan operasi. Kita tidak bisa menggunakan metode substitusi atau penggantian juga di sini. Jadi kita harus gunakan modifikasi lagi. Menggunakan yang ini. Membagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Jadi kita bagi dulu. X kuadrat dikurang X bagi X ditambah 1. Nah, di sini X-nya jadi X dikali X ditambah 1, jadi X kuadrat ditambah X. Nah, jadi dikurangkan. Jadi di sini perlu yang di sini X, di sini X. Jadi minus X ditambah minus X didapat minus 2X. Nah, di sini kita perlu minus 2X. Di sini minus 2. Minus 2 dikali X ditambah 1. Berarti minus 2X dikali minus 2 dikali positif 1. Jadi minus 2. Di sini. Minus ketemu minus positif. Jadi 0 ini. Minus ketemu minus positif 2. Nah, selanjutnya kita sudah dapat. Jadi kita susun pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Berarti X ditambah 1 pembagi dikali hasil bagi X dikurang 2 ditambah sisa 2 per X ditambah 1 dx. Nah, selanjutnya kita selesaikan bentuknya. Jadi integral kita pecah. Integral X ditambah 1 dikali X dikurang 2 per X ditambah 1 dx ditambah integral 2 per X ditambah 1
dx. Nah, di sini ada kita bisa coret ini sama ini. Dan yang duanya ini bisa kita keluarkan. Jadi sisa integral x dikurang 2 dx ditambah 2-nya adalah konstanta, kita keluarkan 2 integral 1 per x ditambah 2 dx. Nah, selanjutnya kita bisa pecah lagi nih. Jadi integral x dx dikurang 2. 2-nya adalah konstanta, bisa kita keluarkan dari integral. Minus 2 integral dx ditambah 2 integral 1 per x ditambah 2 dx. Nah, kita lakukan operasi pengintegralan. Yang di ujung ini kita bisa gunakan penggantian jadi U nanti yang ini. Nah, jadi di sini kita integralkan didapat integral x dx berarti 1/2 x kuadrat dikurang 2 dikali 1/2 2x karena di sini 1 dx jadi 2x minus 2x ditambah 2 ln mutlak x ditambah 2 ditambah c. Nah, selanjutnya yang ketiga, integral dari minus 1. Yang kelima, mohon maaf, yang kelima, integral minus 1 sampai 3, x per 10 dikurang x kuadrat dx. Oke, yang kelima. Yang kelima yaitu integral dari minus 1 sampai 3, 10 dikurang x kuadrat, ini penyebutnya di atasnya x dx. Nah, kita kerjakan dulu ke bentuk integral tak tentu. Integral x per 10 dikurang x kuadrat x kuadrat dx. Nah, kita misalkan jadi U sama dengan 10 dikurang x kuadrat. Jadi du-nya atau turunannya sama dengan minus 2x dx. Nah, kita perlu x dx jadi minus 1/2 du sama dengan x dx. Nah, jadi kita tinggal ganti yang di sini, kita perlu x dx. Di sini jadi integral dari minus 1/2 du per u, karena 10 dikurang x kuadrat adalah u, kita keluarkan minus 1/2-nya. Jadi minus 1/2 integral minus 1/2 integral du per u. Itu sama dengan minus 1/2 ln mutlak u. Itu sama dengan minus 1/2. Kita kembalikan u-nya ln mutlak 10 dikurang x kuadrat tambah c. Nah, kita sudah dapat, kita kembalikan ke sini. Masukkan batasnya. Jadi integral dari minus 1 sampai 3 x per 10 dikurang x kuadrat dx sama dengan minus 1/2 ln mutlak 10 dikurang x kuadrat. Batasnya dari minus 1 sampai 3.
Nah, kita masukkan di sini. Batasnya jadi minus 1/2 ln mutlak 10 dikurang 3 kuadrat dikurang dalam kurung minus 1/2 ln mutlak 10 dikurang minus 1 kuadrat. Nah, yang ini 10 dikurang 9, yang ini 10 minus 1 kuadrat, 10 dikurang 1. Yang ini 1, yang ini 9. Jadi minus 1/2 ln 1 ln mutlak 1 dikurang minus ketemu minus positif 1/2 ln mutlak 9. Jadi di sini minus 1/2 ln 1 ditambah 1/2 ln 9. Nah, ln 1 tadi di sifat kita lihat bahwa ln 1 sama dengan 0. Jadi di sini minus 1/2 ln 1. Ln 1-nya 0. Jadi untuk yang di sini berarti min 1/2 dikali 0. Berarti 0. Jadi jawaban akhirnya sama dengan 1/2 ln 9. Jadi seperti ini pengerjaannya. Nah, selanjutnya untuk soal yang selanjutnya yaitu integral 0 sampai 1 yang kelima integral 0 sampai 1 X ditambah 1 per X kuadrat ditambah 2X ditambah 2 dx. Nah, sama seperti nomor 5 tadi, nomor 5 tadi, nomor 6. Oke, kita kerjakan dulu ke bentuk integral tak tentu. Nomor 6. Nomor 6, kita kerja jadi integral X ditambah 1 per X kuadrat ditambah 2X ditambah 2 dx. Nah, kita misalkan jadi U-nya sama dengan U sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 2. Nah, DU-nya sama dengan 2X ditambah 2 dx. Nah, kita perlu X ditambah 1 dx. Jadi kita bisa sederhanakan yang ini bentuknya. Di DU sama dengan 2 dikali X ditambah 1 dx. Nah, kita perlu X ditambah 1 dx, kita pindahkan 2-nya. Jadi 1/2 DU sama dengan X ditambah 1 dx. Di sini sama dengan integral 1/2 DU per U. Nah, 1/2-nya konstanta kita keluarkan jadi 1/2 integral
DU per U. Sama dengan 1/2 ln mutlak U. Jadi 1/2, kita jangan lupa ganti U-nya. Ln mutlak X kuadrat ditambah 2X ditambah 2. Tambah C. Nah, setelah kita dapat hasil integralnya, kita masukkan batas-batasnya. Jadi integral 0 sampai 1 X ditambah 2 per X kuadrat ditambah 2X ditambah 2 dx. Sama dengan 1/2 ln mutlak X kuadrat ditambah 2X ditambah 2. Batasnya dari 0 sampai 1. Nah, kita masukkan di sini jadi 1/2 ln mutlak 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 ditambah 2 dikurang 1/2 ln mutlak 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 2 mutlak. Di sini 1 kuadrat 1, 2 kali 1 2 ditambah 2 4 5. Yang ini 5, yang ini 0, 0 kuadrat 0, 2 kali 0 0 ditambah 2. Ini 2. Jadi jawabannya sama dengan 1/2 ln 5 dikurang 1/2 ln 2. Jadi seperti ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pemaparan contoh soal dan materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.